Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UEB Gemilang, selamat datang di Blade Learning SMP Wirabuana. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang transformasi geometri. Sebelum materi dilanjutkan, perlu diketahui tujuan daripada pembelajaran materi ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian daripada transformasi geometri. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi 4 jenis transformasi geometri. 4, siswa dapat menentukan koordinat bayangan setelah transformasi. Selanjutnya, siswa dapat menyelesaikan soal cerita sederhana terkait transformasi. Adapun pengertian daripada transformasi geometri, kita sering mendengar kata transformasi dan kata geometri. Kalau kita jabarkan, transformasi itu merupakan perubahan, geometri ukuran. Namun pengertiannya, di mana bahwa perubahan posisi. Ya. Yang kedua, bentuk atau ukuran suatu bangun datar di bidang koordinat tanpa merubah sifat dasar bangunan tersebut. Baik jarak, sudut tetap pada beberapa jenis. Adapun bangun datar diantaranya yang sering dipergunakan segitiga, segi empat, ya, jajaran genjang, lalu layang-layang, dan banyak jenis contoh yang lainnya. Artinya bahwa di sana itu kita akan melihat bayangannya, peta, titik asal, titik bayangan. Salah satu ilustrasi yang tadi Bapak gambarkan, segitiga ABC nanti ada bayangannya. Ya, segitiga itu ada tanda di atas maksudnya X. Ya, itu adalah nilai bayangan A, bayangan B, bayangan C atau aksen. Lanjut. Jenis-jenis transformasi geometri atau overview diantaranya ada translasi, artinya pergeseran, refleksi pencerminan, rotasi perputaran, dan yang keempat, dilatasi perkalian skala. Itu jenisnya. Adapun salah satunya yang pertama, translasi. Apa yang dimaksud dengan translasi atau pergeseran? Pemindahan setiap titik sejauh dan arah tertentu. Ya, kalau di fisika itu ada faktor, ya, ada faktor. Ada juga dalam matematika itu kita kenal dengan matriks. Nanti dalam hitungannya. Contoh. Ya, ini bentuk umum dulu. Misalnya titik X, Y ditranslasikan dengan T, A, B. Maka akan dihasilkan A tambah X atau X tambah A. Yang koma Y tambah B. Ya. Salah satu contoh misalnya. Angka 2,3 ditranslasikan terhadap T 4,-1. Tinggal kamu jumlahkan. 2 tambah 4 hasilnya 6. Ya, 3 dikurang 1 atau 3 tambah -1 adalah 2. Itu adalah bayangannya. Jadi pada saat kita nanti translasikan dari titik 2,3 nanti arahnya kemana nih? Oh, ternyata di sana itu ya nilai X-nya yang tadinya 2 jadi 6. Lalu nilai Y yang tadinya 3 menjadi 2. Jadi tinggal kita, oh ada translasinya tadi 4,-1. Ya, itu tentang translasi. Jadi bentuk dan ukuran tetap atau kongruen. Makanya kalau bangun-bangun yang sifatnya materi kita sebangun, bangun-bangun dan kongruen, itu ada bentuk yang sama, ukuran sama. Tapi ada lagi, ya, bentuknya ada yang besar, ada yang kecil, tetapi perbandingannya sama. Ya, itu ya diantaranya tentang bangun-bangun yang sebangun. Namun di sini kalau ada contoh latihan soal bisa dilihat ya, diantaranya misalnya titik A 3,4 ditranslasikan terhadap T 5,-2, maka nilai hasilnya berapa? Ya, itu atau bayangannya. Yang kedua, ya, jika diketahui ya bayangan daripada B 4,-1 ya adalah bayangan dari
B 7,-5, maka tentukan translasinya. Itu nanti dari nilai bayangan bisa kamu selesaikan dengan bentuk yang asli. Itu ya untuk translasi. Yang kedua, tadi pada jenis kita kenal refleksi. Ya, apa sih refleksi? Pencerminan. Ya, bayangan. Ya, refleksi. Ya, jangan diartikan refleksi itu adalah kita ketabi untuk ya pijat lain. Dalam matematika, refleksi di sini adalah pembentukan bayangan terhadap garis pencerminan. Ya, di situ pada sebuah garis ada sumbu X, ada sumbu Y. Ya. Apabila titik X, Y ya direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X, maka nilainya X tetap, tetapi Y ya berubah. Yang tadinya positif menjadi negatif. Jadi X, Y berubah menjadi nilainya X, min Y. Yang tadinya ada di atas, ya, karena ada horizontal, ya, mendatar, maka nanti bayangannya di bawah. Itu contohnya. Yang kedua, untuk sumbu Y, ya, titik X, Y, maka bayangan atau hasilnya itu adalah min X, Y. Berarti ya secara vertikal, ya vertikal. Yang tadinya ada di sebelah kanan, maka nanti ada sebelah kiri. Ya, ada sebelah kiri posisinya. Kalau pada sebuah garis, ya pada sebuah garis sumbu X dan sumbu Y. Itu nanti ada contohnya di bawah, ya. Yang selanjutnya, apabila garis Y sama dengan X, maka titik X, Y bayangannya ini seperti sifat komutatif, pindah posisi, pindah tempat. Yang tadinya nilai X itu ada di depan, maka pada pencerminan itu adanya di belakang. Yang tadinya Y-nya ada di belakang, maka posisi nanti di depan. Maka kalau kita lihat Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara itu namanya ya simbol beliau Ingarso Sang Tulodo Ing Madyu Mangunkarso. Ya, tidak selamanya kita di depan, tetapi suatu saat di belakang. Begitu. Ini kalau saya perhatikan seperti pencerminan, ya, atau refleksi. Dan pada saat kita bercermin, kita pakai kaca, ya, kaca, maka bayangan yang kita hasilkan, wajah kita akan kelihatan. Makanya orang dengan bercermin akan tahu, ya, dirinya seperti apa. Contoh soal yang berkaitan dengan matematika. Titik A 3,4 direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangan yang dihasilkan nilainya X-nya tetap 3, tetapi nilai Y-nya berubah menjadi min 4. Yang kedua, untuk titik B 5,7 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangan yang dihasilkan adalah reaction min 5,7. Jadi yang berubah itu adalah X-nya, yang tadinya tanda positif menjadi negatif. Ya, itulah berkaitan dengan refleksi atau pencerminan, sifatnya kongruen, orientasi berbalik. Ya, berbalik tadi muka kita yang tadi berhadapan ke sana, nanti muka kita hadapnya ya berhadapan dengan muka asli. Ya, itu pada penggunaan pencerminan. Selanjutnya, ya yang ketiga. Ya, selanjutnya yang ketiga itu adalah rotasi. Ya, rotasi atau perputaran. Ya, rotasi atau perputaran. Apa sih sebenarnya rotasi itu? Ya, kalau pelajaran biologi itu ada namanya, ya, itu kehidupan kita siklus ya. Ada yang secara cepat, ada yang secara lamban. Ya, tetapi dalam matematika rotasi di sini merupakan perputaran setiap titik terhadap titik pusat tertentu sejauh sudut tertentu. Jadi tergantung sudutnya. Bila bisa searah, bisa berlawanan. Salah satu contoh misalnya pada sudut 90 derajat. Ya, pada jarum jam X, Y, maka rotasinya atau perputarannya menjadi min Y, X. Ya, min Y, X. Jadi Y-nya itu negatif, X-nya positif. Cuma posisinya berubah. X tadinya di depan, jadi di belakang. Y-nya tadi di belakang, jadi di depan. Cuma nilainya adalah negatif. Yang kedua untuk sudut 180 derajat. Ya, kayak busur. Pada saat kita putar.
maka nilainya itu adalah X, Y menjadi min X, min Y. Ya, min X, min Y. Jadi pada saat kita putar 108 derajat ya, pala kita bisa di atas, kaki di bawah. Nanti pada saat diputar begitu. Ya, itu untuk nilai rotasi. Jadi nanti kalau ada nilai, ya contohnya yang berkaitan dengan titik, misalnya 2,4 nih, saya contohkan 2,4. Maka nanti nilainya menjadi min 4,2 untuk sudut 90 derajat. Ya, tapi sifatnya di sini tetap kongruen. Contohnya gambar sudut ya, itu untuk rotasi. Yang keempat adalah dilatasi, pembesaran atau pengecilan. Jadi bisa dibesarkan, bisa dikecilin. Ya begitu. Dimana bahwa perubahan ukuran bangun dengan faktor skala. Ya biasa ada nilai K ya nanti. Terhadap pusat dilatasi. Ya itu halo sobat ya, sobat. Daripada materi kita yang keempat itu tentang dilatasi atau pergeseran atau pengecilan. Salah satu rumusnya adalah misalnya titik X, Y ya, maka bayangan yang dihasilkan ya dari X aksen Y aksen itu nanti nilainya K kali X, K kali Y pada pusat 0,0 gitu ya. Jadi nanti kalau kita ketemu ya nilainya pada nilai dilatasi dengan nilai faktor skalanya K pada titik X, Y, maka bayangannya adalah K kali X, K kali Y. Ya, gitu. Di situ ada satu keterangan, jika K-nya lebih besar 1, maka ada nilai pembesaran. Ya, pembesaran. Tetapi kalau K-nya lebih kecil, ya lebih kecil daripada 1, tapi lebih besar daripada 0, maka nilainya ya ini membalik, ya membalik begitu. Ya sifatnya sebangun. Ya makanya materi sebangun itu ya walaupun bentuknya ya tidak sama, tetapi perbandingannya sama. Ya. Itu untuk sebangun. Contoh begini. 4,8 atau 4 berbanding 8 itu sama dengan ya, 16 berbanding 32. 16 berbanding 32 disederhanakan sama dengan 4 berbanding 8. Atau disederhanakan lagi menjadi 1 berbanding 2. Ya, walaupun ada yang kecil, ada yang besar. Ya. Seperti contoh foto lah, kita kan suka disuruh bikin foto 3 kali 4, ada juga yang ukuran 10R, ya. Maka di sana itu ya nilainya ya perbandingannya sama, walaupun bentuknya ataupun bangunnya berbeda. Contoh yang berkaitan dengan dilatasi, tentukan hasil dilatasi titik A 2,3 dengan faktor skalanya 2. Maka dihasilkan bayangannya adalah 2 kali 2 adalah 4. 2 kali 3 adalah 6. Maka hasil bayangannya yaitu 4,6. Itu contoh yang pertama. Ya, contoh yang pertama. Ya, buat satu perbandingan yang kedua, contohkan adalah misalnya titik A itu 2,3 dilatasikan terhadap titik pusat. Ya, tadi pusatnya 0,0. Kalau sekarang pusatnya 1,1. Maka dengan faktor 2 atau skala 2, hasil yang diperoleh adalah bayangannya nilai 2 itu kamu kalikan dengan 2 kali 1. 2 kurang 1 tambah 1. Koma 2, ya titik kan Y-nya itu kan 3. 3 dikurang 1. 1 dari mana? Dari titik pusat yang tadi 1,1. Ya, ditambahkan lagi dengan 1. Ya, di pusat juga. Maka diperoleh hasilnya atau bayangannya adalah 3,5. Demikian barangkali halo sahabat WB Gemilang, materi yang Bapak sampaikan yang berkaitan dengan transformasi geometri. Ya, sekilas mudah-mudahan ini buat pembelajaran kamu ke depan, ya, buat anak-anak kita
ya mudah-mudahan lebih memahami lagi tentang materi tentang transformasi geometri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.